Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Herman Wijaya, SEMAK selaku dosen pengampu di mata kuliah eh, SPSS dan teman-teman yang saya cintai, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis regresi logistik. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Cintawati. Nama saya Esti Suprihatin. Nama saya Anissa Rosalia Zahra. Nama saya Iva Farida Yuni. Ada satu lagi Kak Rahma, mungkin masih belum bisa on mic. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis regresi logistik. Sebelumnya analisis regresi logistik itu merupakan analisis yang digunakan ketika variabel terikat atau variabel Y itu berupa nominal serta terdapat beberapa variabel bebas atau variabel X. Di mana jenis-jenis analisis regresi logistik ini analisis regresi logistik binari, ada analisis regresi logistik multinominal dan analisis regresi ordinal. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu ada analisis regresi logistik binari, di mana teman-teman bisa mendownload datanya di file uh, Google Drive, ada di situ, ada di sheet 1 di regresi logistik binari. Caranya yaitu datanya di copy terlebih dahulu, setelah itu kita buka SPSS. Setelah itu di copy paste aja. Setelah itu ke variable view. Di variable view kita ubah dulu datanya. Sebentar. Oh, iya. Yang ini jadi Y. Ini X1. Ini, ini jadi X2. Sebentar, karena ini salah input, jadi kita ubah dari X3 dulu. Ini jadi X1, yang ini Y, dan yang ini X2. Yang ininya nominal, sedangkan X1-nya ordinal. Untuk labelnya, X1-nya financial distress, X2-nya audit firms, dan X3-nya ada opini audit going concern. Nah, selanjutnya kita ke analisisnya. Di sini analisis regresi logistik binari, langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita klik analyze, setelah itu analyze, regression, linear, yang bagian binari logistik diklik. Setelah itu masukkan variabel X, variabel Y-nya ke dependent dan variabel X1, X2 ke independent. Setelah itu kita klik yang option. Nah, di checklist di bagian Hosmer and Eternity, yang bagian Hosmer ini Lamb's How Goodness of It sama Iteration of History. Setelah itu klik continue dan oke. Untuk interpretasi hasilnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Esti. Kepada Esti dipersilahkan. Baik, untuk interpretasinya, jadi di analisis regresi logistik binari itu, yang pertama adalah dilakukan uji Hosmer and Lomsau Goodness of It. Jadi uji ini tuh digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menggambarkan apakah model regresi mampu untuk menjelaskan data. Nah, jika alfanya itu 0,05, maka model regresi itu belum cukup untuk menjelaskan data penelitian.
Untuk melihat tabelnya itu dilihat dari tabel Hosmer and Lomshow test. Dari hasil tersebut dapat dilihat besarnya nilai statistik Hosmer and Lomshow testnya itu sebesar 6,612 dengan nilai signifikansi 0,085. Lebih besar, yang artinya lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima. Selanjutnya, uji kedua ini ada uji keseluruhan model atau overall model fit test. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen. Overall model fit test ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara minus 2 log likelihood atau minus 2 log L awal dengan nomor bloknya itu 0 dengan nilai minus 2 log likelihood atau minus 2 log L yang akhir. Apabila terdapat penurunan antara minus 2 log L awal dengan minus 2 log L akhir, yaitu menunjukkan model regresi itu baik. Itu dilihat dari tabelnya dari interaction history. Yang pertama. Terus yang kedua. Terus untuk nilai dari minus 2 log L untuk step 0-nya itu sebesar 119,741. Dilihat dari yang paling yang baris likelihood ini yang paling bawah. Terus untuk nilai minus 2 log L yang step 1-nya itu sebesar 106,013 yang dilihat dari tabel paling bawah yang minus 2 log likelihood yang paling terakhir. Terus hal ini artinya dapat dilihat uji keseluruhan model minus 2 log L awal ini mengalami penurunan pada uji keseluruhan model minus 2 log L akhir. Yang artinya model yang dihipotesiskan itu sudah fit dengan data. Yang selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau Naegel-Kerke R kuadrat. Pengujian ini menggambarkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Nilai 0 ini menunjukkan bahwa persentase kombinasi variabel independen terhadap variabel dependen itu rendah. Nilai 1 itu menunjukkan bahwa persentase kombinasi variabel independennya itu terhadap variabel dependen tinggi. Tabelnya itu bisa dilihat dari yang model summary. Nilai Naegel-Kerke R kuadrat ini bisa dilihat yang paling ujung sebelah kanan ini ada 0,185. Hal ini berarti variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini atau financial distress dan audit firms itu mempengaruhi variabel dependen yaitu opini audit going concern sebesar 18,5%. Sedangkan untuk sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya ada uji regresi menggunakan uji Wald. Pengambilan kesimpulan dalam pengujian ini adalah jika p-value Wald itu kurang dari tingkat signifikansi 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk tabelnya dilihat dari variabel in the equation. Di sini untuk nilai konstantanya dapat dilihat sebesar 0,757 dan nilai odds rasionya itu yang paling ujung sebelah kanan ada 2,132. Hal ini menjelaskan bila mana variabel financial distress dan audit firms ini sama dengan 0, maka perusahaan memperoleh opini audit going concern adalah sebesar 2,132 kali jika dibandingkan peluang perusahaan tidak mendapatkan opini audit going concern. Untuk nilai koefisien regresi financial distress-nya sebesar minus 0,769 dan nilai odds rasionya itu sebesar 0,464. Hal ini menjelaskan bila mana asumsi semua variabel independen lainnya dianggap konstan, maka peluang perusahaan yang mengalami financial distress ini akan meningkat 0,464 kali mendapatkan opini audit going concern jika dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Untuk yang terakhir, untuk nilai koefisien regresi variabel audit firms-nya itu adalah sebesar minus 1,575 dan nilai odds rasionya itu sebesar 0,207. Hal ini menjelaskan bila mana asumsi semua variabel independen lainnya itu dianggap konstan, maka peluang perusahaan yang menggunakan auditor Big Four akan meningkat
0,207 kali mendapatkan opini audit going concern dibandingkan peluang perusahaan yang tidak menggunakan auditor Big Four. Yang terakhir, ini ada uji hipotesis. Tabelnya itu bisa dilihat dari variable in the equation yang sebelumnya, tapi dilihat dari yang B dan sama yang signifikansinya. Untuk hipotesis pertama, yaitu financial distress, itu berpengaruh positif terhadap opini audit going concern pada tingkat signifikansi alpanya 5%. Maka koefisien regresi ini menunjukkan terhadap pengaruh karena signifikansinya ini 0,004 yaitu kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa financial distress ini berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern sehingga hipotesis 1 diterima. Untuk hipotesis 2-nya, audit firms berpengaruh positif terhadap opini audit concern besar nilai signifikansinya itu 0,04986 pada tingkat signifikansi alpanya 5%, maka koefisien regresi ini menunjukkan terhadap pengaruh karena 0,050 itu kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil interpretasi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit firms itu berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern sehingga hipotesis 2 itu ditolak. Untuk selanjutnya itu ada analisis regresi logistik multinominal akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, sebelumnya izin menjelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya kan ada analisis logistik binari. Jadi analisis logistik binari itu merupakan metode analisis yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen, di mana variabel dependennya itu merupakan variabel nominal. Yang artinya analisis binari itu merupakan analisis regresi logistik yang paling sering digunakan oleh kebanyakan orang. Nah, selanjutnya yang kedua ada analisis regresi logistik multinominal, di mana regresi logistik multinominal ini digunakan ketika pada variabel Y memiliki lebih dari dua kategorisasi. Pada penelitian ini menggunakan multinominal logistik, yang artinya variabel Y-nya itu tidak hanya ada dua kategorisasi, tetapi lebih dari dua. Misalnya di sini ada tiga, ada 0, 1, dan 2, di mana 0 itu untuk financial distress, 1 gray area, 2 untuk non-financial distress. Di sini langsung saja ke SPSS-nya. Untuk ininya dihapus saja. Nah, itu kita ke file Excel yang sudah ada di Google Drive, tapi di sheet 2-nya di regresi multinominal, di mana di regresi multinominal ini X1-nya yaitu ROA, X2-nya yaitu DER, dan Y-nya itu opini audit going concern juga akan, tetapi di sini opini audit going concern-nya ada 3 kategorisasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita kopas dulu. Setelah itu, setelah datanya di copy, kita masuk ke SPSS di data view. Setelah itu di paste. Setelah itu di variable view, di variable view-nya ini diganti X1-nya yaitu ini X1, yang ini X2, dan yang terakhir itu Y. Di labelnya ini ROA, ya ini DER, dan ini opini audit going concern atau disingkat OAGC. Nah, di measure-nya semuanya nominal. Setelah itu kita ke analyze. Oh, sorry, yang ininya kita ganti dulu, yang bagian Y di value-nya kita tambahin terlebih dahulu.
Itu ada sebentar. Untuk kategorinya dimasukkan di sini untuk kode 0 dia financial distress. Terus kita add. Setelah itu satu kategorinya gray area. Kita add. Terus ada dua kategorinya dan financial distress. Oke, add. Setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang kita ke analisis regresinya. Di sini, oh maaf teman-teman, X1 tuh nggak bisa. Ini dihapus dulu, belum dihapus. Ini string ya, numerik, maaf salah. Jadi otomatis stringnya diganti numerik, ininya diganti numerik juga. Setelah itu oke. Setelah itu ininya diganti skala karena ROA menggunakan skala dan DAR juga menggunakan skala. Maaf teman-teman tadi salah. Sekarang kita ke analisis regresinya. Klik analyze, regression. Jika tadi kita klik binary logistik, sekarang klik multinomial logistik. Setelah itu, seperti biasa, variabel Y pindahkan ke dependen, variabel X1 dan X2 dipindahkan ke covariat S, bukan ke faktor. Kalau faktor ini untuk variabel X yang nominal. Sedangkan ini kan variabel X-nya menggunakan skala. Setelah itu, kita klik statistik. Setelah itu, centang yang goodness of it, dan classification table yang ini. Setelah itu klik continue dan oke. Nah, ini interpretasinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan. Oh maaf teman-teman, akan dijelaskan oleh Iva terlebih dahulu. Kepada Iva dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ini ada analisis regresi multinomial. Di sini untuk analisis regresi multinomial terdapat beberapa uji yang harus diketahui. Yang pertama ada uji untuk menilai model fit. Nah, pengujian ini dilakukan guna menilai apakah dengan menambahkan variabel bebas ke dalam model dapat memperbaiki model fit yang diukur berdasarkan fungsi yang dirumuskan menjadi min 2 log. Pengujian ini membandingkan nilai min 2 log intercept only dengan min 2 log. Jika terjadi penurunan nilai min 2 log pada baris pertama atau intercept only dengan nilai min 2 log setelah menambahkan variabel bebas ke dalam model penelitian final, maka model regresi ini menjadi lebih baik. Di sini untuk uji menilai model fit ini bisa dilihat di tabel model fitting information. Nah, berdasarkan tabel di atas ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan antara nilai min 2 log likelihood intercept only dengan nilai min 2 log likelihood setelah variabel independen dimasukkan ke dalam model penelitian final, yaitu dari 420,542 turun menjadi 324,166. Dengan adanya penurunan nilai min 2 log likelihood tersebut disimpulkan bahwa model regresi baik. Artinya dengan menambahkan variabel independen mampu menghasilkan akurasi yang lebih baik dalam memprediksi financial distress. Selanjutnya untuk analisis model regresi logistik multinomial juga menilai kecocokan model. Nah, pengujian ini dilakukan untuk menilai apakah model regresi logistik yang dilakukan cocok dengan data observasi. Hal ini dilihat dari perolehan nilai signifikansi berada di atas 0,05 dan dapat dikatakan data tersebut fit. Untuk menilai kecocokan model ini dapat dilihat di tabel goodness of fit. Di sini
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk koefisien persen dengan nilai chi-square sebesar 346,220 memiliki nilai signifikansi 0,960, yang dimana 0,960 ini lebih besar dari 0,05. Nah, koefisien devariance dengan nilai chi-square sebesar 324,166 memiliki nilai signifikansi 0,996, yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi multinomial dikatakan fit atau layak digunakan. Kemudian ada uji pseudo R-square atau uji R-square. Pada penelitian ini menggunakan model Naegel-Kerke yang merupakan pembaharuan dari koefisien Cox and Snell guna memastikan nilainya beragam dari 0 sampai 1. Nah, nilai yang mendekati angka 1 menandakan variabel bebas dan mampu mendeskripsikan variabel terikatnya. Di sini untuk R-square-nya dilihat dari tabel pseudo R-square. Nah, pada tabel tersebut, Naegel-Kerke memperoleh nilai sebesar 0,537. Artinya, variabel return on asset atau ROA dan debt to equity atau DER mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 43,6%. Sisanya sebesar 56,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Kemudian ada uji likelihood ratio test, di mana uji ini memberikan informasi terkait variabel independen apa saja yang mampu mempengaruhi variabel dependen secara parsial dengan membandingkan nilai. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Nah, untuk uji likelihood ratio test ini dapat dilihat di tabel likelihood ratio test, di mana pada tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel ROA dapat mempengaruhi financial distress, sedangkan DER tidak dapat mempengaruhi financial distress. Selanjutnya ada uji ketepatan parameter estimasi. Nah, berdasarkan tabel parameter estimasi tersebut terdapat dua model regresi multinomial logistik yang terbentuk, yaitu di sini ada rumus untuk uji ketepatan parameter estimasi ini dapat dilihat dari tabel parameter estimasi. Di situ kan ada financial distress dan gray area. Ada di tabel samping paling kiri. Nah, untuk masing-masing penjelasannya tersebut ialah pertama, variabel return on asset atau ROA. Ini memiliki signifikan sebesar. Di sini saya menjelaskan yang bagian financial distress terlebih dahulu. Di sini variabel return on asset atau ROA memiliki nilai signifikan sebesar 0,00 yang memiliki arti kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien tersebut sebesar 15,614 yang dimana bentuknya adalah negatif. Artinya return on asset mempunyai profitabilitas perusahaan dalam kategori gray area lebih rendah dibandingkan perusahaan dalam kategori financial distress. Yang kedua ada variabel debt to equity atau DER yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,399 yang dimana 0,399 itu lebih besar dari 0,05 yang artinya debt to equity tidak dapat membedakan antara kategori gray area dengan financial distress. Selanjutnya ini untuk variabel financial distress. Di sini variabel return on asset atau ROA memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang dimana hal tersebut kurang dari 0,05 dengan koefisien sebesar 23,750 dengan angka yang negatif. Artinya return on asset mempengaruhi profitabilitas perusahaan kategori non-financial distress lebih rendah dibandingkan probabilitas perusahaan kategori financial distress. Kemudian ada variabel debt to equity atau DER.
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,310, yang dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,040 yang bernilai positif. Artinya debt to equity tidak mempengaruhi probabilitas perusahaan kategori non-financial distress, yaitu lebih tinggi dari probabilitas perusahaan kategori atau financial distress. Selanjutnya, untuk analisis regresi logistik ordinal dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Iva. Selanjutnya ada analisis yang terakhir yaitu analisis regresi logistik ordinal. Di mana kalau analisis regresi logistik ordinal ini variabel Y-nya itu menggunakan skala ordinal, berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan skala nominal. Nah, di sini untuk variabel yang diuji ada X1 literasi keuangan, X2-nya gaya hidup, X3-nya media sosial, dan Y-nya perilaku konsumtif. Sekarang kita ke SPSS-nya. Sebelumnya kita kopas dulu di Excel-nya di bagian analisis ordinal. Teman-teman bisa lihat ada di sheet 3 di Google Drive. Setelah itu kita ke SPSS. Yang ini kita hapus terlebih dahulu karena setelah itu kita ke data view. Setelah itu di paste. Di variable view di sini ini merupakan X1, ini X2, yang ini X3, dan yang ini Y. Nah, di sini labelnya yang pertama literasi keuangan kita singkat jadi LK saja. Setelah itu gaya hidup jadi GH dan media sosial jadi MS, dan yang terakhir untuk Y-nya perilaku konsumtif jadi PK saja. Setelah itu di measurnya semuanya scale, yang ini scale, dan untuk variabel Y dia pakainya ordinal. Nah, untuk variabel Y-nya di bagian maaf, bukan missing, di bagian value yang ini diganti terlebih dahulu. Sebentar, untuk kategorinya. Yang kategorinya itu ada 1 itu rendah, 2 itu sedang, dan 3 itu tinggi. Setelah itu oke. Sekarang kita ke analisis regresinya yaitu klik analyze. Setelah klik analyze kita klik regression dan klik yang bagian ordinal. Setelah itu kita masukkan terlebih dahulu variabel Y ke dependent, variabel X1, X2, X3 ke covariat. Setelah itu kita klik output dan checklist bagian predicted kategori. Mana predicted kategori sama parallel lines. Yang parallel predicted kategori sama ini test of parallel lines. Setelah itu klik continue dan klik OK. Untuk interpretasinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahma Aini untuk bagian ABC, dan untuk bagian yang D akan dijelaskan DE itu untuk bagian AB akan dijelaskan oleh rekan saya Rahma Aini, dan untuk bagian CD akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa. Kepada Kak Rahma Aini dipersilahkan. Selanjutnya saya akan membacakan analisis regresi logistik ordinal. Regresi logistik ordinal adalah jenis regresi yang menggunakan satu atau lebih variabel independen untuk memprediksi variabel dependen ordinal. Pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan intensitas penggunaan sosial media terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. X1 sama dengan literasi keuangan, X2 sama dengan gaya hidup, X3 sama dengan media sosial, Y sama dengan perilaku konsumtif. Pertama ada A,
uji model atau goodness of fit test. Pengujian dilakukan guna menilai apakah dengan menambahkan variabel bebas ke dalam model dapat memperbaiki model fit yang diukur berdasarkan fungsi yang dirumuskan menjadi min 2 log. Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan melihat apakah terjadi penurunan nilai min 2 log likelihood dari intercept only ke final. Jika terjadi penurunan nilai tersebut, maka model regresi logistik ordinal hasilnya lebih baik. Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan nilai min 2 log likelihood dari intercept only ke final, yaitu 65,917 ke 62,917. Artinya model dengan adanya variabel independen lebih baik dibandingkan dengan model yang hanya dengan intercept. Jadi dapat disimpulkan bahwa model fit cocok. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan uji Wald. Uji Wald adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi parameter dan dalam model regresi, termasuk dalam regresi logistik maupun regresi logistik ordinal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai sig kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Parameter estimates. Dari tabel di atas terlihat bahwa dan media sosial secara parsial tidak dapat mempengaruhi perilaku konsumtif karena nilai sig lebih besar dari 0,05. Selanjutnya dibacakan teman saya. Selanjutnya, ada koefisien determinasi model. Nah, nilai koefisien determinasi model pada regresi logistik ordinal didapatkan dari Nagel-Kerkel. Nilai dari koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas atau independen dapat mempengaruhi variabel terikat atau dependen. Di bawah ini adalah hasil dari uji koefisien determinasi model dari tabel pseudo R-square. Nilai Nagel-Kerkel tersebut sebesar 0,107. Itu artinya variabel independen yang terdiri dari literasi keuangan, gaya hidup, dan media sosial mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu perilaku konsumtif sebesar 10,7%, sedangkan 89,3% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Lalu ada model regresi. Berikut ini merupakan model regresi logistik ordinal pada penelitian ini. Di sini ada tabel parameter estimate, di mana P1 sama dengan EXP dalam kurung 0,9 negatif 0,979 dikurang 0,011 dibagi 1 dikurang itu dikurang EXP dalam kurung negatif 979 dikurang 0,011 sama dengan 0,3715 dikurang 1 dikurang 0,3715. Hasilnya itu 0,5911. P1 ditambah P2 yaitu sama dengan EXP dalam kurung 0,524 dikurang 0,011 dibagi 1 dikurang EXP dalam kurung 0,524 dikurang 0,011 sama dengan 1,6703 dibagi 1 dikurang 1,6703. Hasilnya yaitu sebesar minus 2,4919. Jadi P2-nya itu negatif 2,4919 ditambah 0,5911 0,08. Secara umum diperoleh
konstanta, dan koefisien regresi variabel X1 yaitu literasi keuangan bernilai negatif. Artinya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen satu arah negatif. Artinya, semakin tinggi nilai literasi keuangan perusahaan, maka cenderung menurunkan perilaku konsumtif. Setiap kenaikan 1% variabel X1 akan menurunkan probabilitas tidak sehat sebesar 0,5911% dan meningkatkan probabilitas cukup sehat sebesar negatif 1,908%. Lalu diperoleh nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar negatif 0,11 yang diperoleh yang apabila dieksponensialkan dalam kurung min 0,011 sama dengan 0,9891. Maknanya adalah setiap kenaikan 1% variabel X1 akan cenderung meningkatkan ODD rasio sebesar 0,9891 kali lebih besar dari kategori lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.